Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Cindy Aryani. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas kedua RPL, yaitu rekayasa perangkat lunak, yang dimana tugas ini menjadi salah satu syarat kelulusan untuk mata kuliah saya ini. Kita langsung saja. Baik, seperti yang terpapar di layar, ini adalah tugas kedua rekayasa perangkat lunak, di mana nama saya Cindy Aryani, Stambuk 130-2019-0107, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Kita lanjut ke materi. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai hasil analisa terhadap aplikasi e-learning, yang dimana itu ada dua hasil analisa. Yang pertama menggunakan pemodelan sistem berorientasi objek. Yang kedua itu menggunakan pemodelan pengembangan prototipe. Yang pertama, saya geser list dulu. Nah, yang pertama adalah menggunakan pemodelan sistem berorientasi objek. Tanyakan lagi, mohon maaf. Ya, di sini kita mengambil contoh pada jurnal web perancangan e-learning pada SMK Negeri 1 Bandung, yang dimana pada jurnal tersebut penyusun menggunakan metode pendekatan sistem orientasi objek. Di mana pada jurnal tersebut tertera tujuan dari penggunaan metode tersebut, yaitu untuk mempermudah pengembangan program dengan mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari, sehingga setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Walaupun pemaparan tersebut hanya lebih dominan membicarakan objek, namun setelah diamati kembali, jurnal tersebut pun sebenarnya membahas lebih ke mengenai operasi, bagaimana jalan dari prosesnya itu dilihat. Itu kenapa saya bisa mengatakan hal tersebut. Dan saya membaca memulai dari rumusan masalah. Di rumusan masalah itu si penulis mengangkat pembahasan mengenai operasi. Ya, operasi apa yang akan dilakukan pada sistem kali ini. Terus model perancangannya seperti apa. Sehingga itu lebih ke prosesnya kalau menurut saya itu sendiri. Walaupun dari jurnal tersebut juga terdapat objek, tapi dapat dipikirkan lagi kurang lebih dari hasil analisis saya itu 40 yang membahas tentang operasi, 60 yang membahas tentang objek. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, yaitu menggunakan pemodelan menggunakan pengembangan prototipe. Di sini saya mengambil contoh yang dari jurnal yang berbeda, yaitu aplikasi learning di SMP Negeri 46 Bandung. Pada jurnal ini, penyusun menggunakan metode pengembangan prototipe. Dalam metode ini, penyusun membaginya menjadi 5 tahapan, yaitu 1, identifikasi kebutuhan, yang itu berupa data. Yang kedua, membangun prototipe. Yang ketiga, menguji sistem. Yang keempat, evaluasi sistem. Dan yang kelima adalah penerapan sistem. Ini screenshot dari jurnalnya. Mengapa saya screenshot? Biar lebih jelas model prototipe
bagaimana apa yang dia tampilkan pada si penulis ini tampilkan pada jurnalnya. Nah, di sini kita bisa membacanya. Metode pengembangan sistem, metode yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah prototype. Prototype adalah metode prototype set. Itu salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan karena dengan metode prototype ini, pengembangan dan user dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem, sehingga apabila terjadi kesalahan dapat langsung dievaluasi. Berikut adalah langkah-langkah membuat sistem dengan menggunakan metode prototype. Nah, tahapan dalam metode prototype itu yang pertama identifikasi kebutuhan data. Di sini penulis akan mengidentifikasi semua kebutuhan user supaya penulis bisa merancang sistem yang akan dibangun sesuai dengan yang diharapkan user. Yang kedua itu membangun prototype, di mana terbagi dua, yaitu merancang sistem yang dirancang secara struktur dari proses basis data hingga rancangan menuju menu programnya. Yang kedua adalah pengkodean sistem yang sudah dikonversi ke bahasa pemrograman yang disesuaikan. Lalu yang ketiga itu ada menguji sistem, yang mana setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak, harus diuji sebelum digunakan. Yang keempat itu adalah mengevaluasi sistem. Jadi penulis akan menentukan apakah sistem tersebut yang telah dibuat itu dapat diterima oleh user atau harus dilakukan beberapa perbaikan. Setelah perbaikan sistem selesai dikerjakan, penulis akan kembali ke tahap yang ketiga, yaitu pengujian kembali. Dan yang kelima itu adalah penerapan sistem. Setelah perangkat lunak yang telah diuji dan telah diterima oleh pemakai, maka perangkat lunak akan siap diterapkan. Nah, berdasarkan pemaparan dari jurnal tersebut, saya dapat menganalisisnya, yaitu terhadap penjelasan dari jurnal tersebut mengenai pengembangan prototipe, dapat disimpulkan bahwa tipe prototipe yang digunakan adalah evolutionary prototype, yang dimana prototipe yang dikembangkan secara terus-menerus sehingga memenuhi fungsi dan prosedur yang dibutuhkan oleh sistem. Mengapa hal demikian? Pada tahapan yang dipaparkan pada jurnal tersebut terpaparkan pengujian serta evaluasi yang diatur terstruktur. Berdasarkan hasil analisis dari jurnal tersebut, metode prototipe ialah menggunakan metode komputer atau computer based, ini mana menunjukkan lebih banyak kemampuan dari sistemnya. Dari pemaparan hasil analisis saya tadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pemodelan sistem berorientasi objek dan pengembangan pemodelan prototipe dapat menjadi satu metode yang cukup relevan, di mana metode berorientasi objek digunakan sebagai metode pendekatan dan metode dan pemodelan prototipe. Pemodelan pengembangan digunakan prototipe dan pemodelan prototipe digunakan sebagai metode pengembangan satu sistem yang cukup terstruktur dan mendetailkan poin-poin inti dari sistem tersebut. Sehingga kedua metode tersebut cukup umum digunakan di kalangan masyarakat dalam pembuatan suatu sistem. Salah satunya adalah e-learning ini. Baik, mungkin itu yang saja yang bisa saya paparkan terkait tugas kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya, dan terima kasih kepada Ibu Putri selaku dosen rekayasa perangkat lunak kami. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.